datang di podcast Sehat Santai. Aku Abden dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan aku Rania dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER. Oke, hari ini kita pada podcast Sehat Santai, kita akan membahas tentang topik yang akhir-akhir ini tuh rame dan jadi perbincangan gak cuma di media sosial, Betul. tapi juga di kehidupan kenyataan kita. Nah, tapi sebelum itu Ran, kita ini nggak sendirian loh. Ada ditemani ketua Forum Genre Jawa Timur. Nggak lain dan nggak bukan adalah Mas Suma Firman. Halo, Apa kabar Mas? alhamdulillah baik. Baik. Gimana Mas, aman kuliah? Kuliah aman, Aman. alhamdulillah. Kalian juga aman kan? Aman. Aman, Aman alhamdulillah. nggak? Iya. Gimana nih? Oke, salam kenal ya Mas Suma Firman. Salam kenal Sebenarnya, juga. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami Sehat Santai. Senang banget bisa bahas-bahas tentang topik yang jelas oke dan juga apa ya, berapi-api banget gak sih Betul, akhir-akhir ini. Relate juga. Oke. Sulit banget. Ya. Jadi perbincangan juga dari banyak orang. Lanjut ke Siap. pertanyaan pertama ya ini. Oke. Sebelum lanjut ke lebih dalam, kita harus tanya dulu satu hal ini. Oke. Aku Apa mau tuh? tanya ke Mas Suma tentang MBG itu apa sih Mas? Kenapa kok tiba-tiba MBG ini langsung booming dan jadi perbincangan banyak orang? Apalagi di medsos itu perbincangannya kan MBG gitu, Iya, Mas. oke, Jadi oke. MBG itu seperti apa Mas? Sebelum saya jawab, saya tanya ke kalian, nggak takut kalian bahas MBG? Waduh, Kenapa takut? Kenapa Kan takut kita ya, kan Mas, ya? makan Iya, makanan betul. yang bergizi setiap Iya. hari. Perlu. Perlu, karena ini juga program pemerintah, jadi nggak apa-apa kita untuk menanyakan dan membahas tentang MBG. Nah, oke. Jadi MBG ini kan program prioritas dari pemerintahan saat ini ya, pemerintahan Pak Prabowo, yaitu memberikan makan bergizi kepada anak-anak di seluruh Indonesia, kepada anak sekolah, di pesantren, dan bukan hanya anak-anak saja, tapi juga kepada ibu hamil. Nah, dan MBG ini dari program pemerintah itu rencananya atau niatnya tujuannya dilaksanakan di seluruh Indonesia, di semua titik sekolah-sekolah di Indonesia dan wilayah di seluruh Indonesia. Kira-kira itu gambaran umum MBG dan saya yakin teman-teman semua sudah tahu karena begitu Banyak pemerintahan baru dan itu menjadi program prioritas mulai ada banyak dibahas di media sosial dan manapun. Bener banget sih Mas. Oke. Tapi menurut Mas katanya kan MBG kan mau disebarin di seluruh Indonesia nih, mau iya. diadain di seluruh Indonesia. Tapi persebarannya menurut Mas tuh udah oke belum sih? Udah bisa menangani maksud dari MBG itu sendiri belum sih? tujuan utamanya. Oke, nah kalau seperti itu kan perlu dilihat lagi kebijakan ini muncul itu untuk menjawab masalah apa gitu ya. Biasanya kebanyakan memang pemerintahan di modern ini terutama di negara demokrasi itu banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat itu populis. Populis itu artinya adalah untuk menarik minat banyak orang, termasuk MBG, makan bergizi gratis. Ada kata-kata gratis, nah itu udah populis. Apalagi dari kampanyenya itu adalah supaya orang-orang itu suka dengan program ini gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah program ini atau kebijakan ini itu menjawab masalah apa yang ada di negara kita gitu. Nah, dari kita lihat yang disampaikan oleh pemerintah kan yang mau dijawab adalah masih banyak anak-anak Indonesia yang kelaparan, anak Indonesia yang kurang gizi, kemudian stunting dan lain-lain gitu. Nah, untuk mengatasi masalah itu apakah cukup hanya dengan MBG? Nah, terus kemudian ketika MBG ini menjadi program bagaimanakah pelaksanaannya? Apakah dari mungkin kurang lebih setahun ini apakah sudah menjawab atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dimaksudkan tadi gitu ya. Nah, kalau tadi ditanya untuk sebaran wilayah apakah sudah oke? Nah, dilihat lagi kebijakan itu lahir setidaknya harusnya ada 3 ya. Dia harus mendapat dukungan secara politik ya dari kebijakan. Kalau kebijakan itu muncul kan berarti mendapat dukungan dari pemerintah eksekutif selaku pelaksana dan juga legislatif selaku pemberi anggaran gitu ya atau pengawas. Kemudian yang kedua itu harus visible secara operasional. Jadi secara operasional itu bisa dilaksanakan gitu. Kalau misalnya MBG itu tiap harinya membutuhkan uang puluhan triliun, maka uangnya harus ada dulu gitu misalnya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan value, public value itu namanya. Nah, value-nya apa?
anak-anak bisa tercukupi gizinya, dengan itu nilainya adalah negara bisa membantu atau bisa mencukupi kebutuhan gizi dari anak-anak. Harapannya bukan hanya negara saja yang menyediakan, tapi saling sama masyarakat itu bisa memenuhi kebutuhan atau tidak membiarkan anak-anak Indonesia kelaparan. Dari situ dulu deh. Nah, itu. Jadi sebenarnya si MBG ini sebenarnya bisa berkelanjutan, tapi dari pemerintah itu masyarakat yang melakukan langsung gitu ya. Jadi sebenarnya tuh buat menurut Mas sendiri itu MBG itu harusnya gimana sih? Ya, kalau untuk masyarakat kan value-nya ya nggak harus dan nggak wajib gitu. Tapi dalam masyarakat modern yang lebih advance, dalam peradaban yang maju, mestinya pemerintah itu hanya sekedar memfasilitasi, semua sumber daya itu ada di masyarakat. Bukan semua sumber daya itu diberikan oleh pemerintah, tapi pemerintah itu yang memfasilitasi gitu. Nah itu misalnya di negara-negara yang sudah maju itu seperti itu. Ketika pemerintah memberikan program, pemerintah tidak memberikan sumber daya, tapi sumber daya itu diberikan oleh masyarakat yang lain. Akhirnya yang berputar apa? Perputaran ekonomi di situ. Nah seperti itu misalnya. Nah kemudian tadi kalau ditanyakan apa tadi pertanyaannya? MBG? Harusnya gimana gitu ya. Nah kalau harusnya gimana itu kita harus melihat masalahnya tadi seperti apa. Nah apakah seluruh anak-anak Indonesia ini kelaparan gitu kan tidak gitu, hanya di beberapa titik tertentu di wilayah-wilayah yang memang kurang akses terhadap makanan dan lain-lain gitu. Kalau di kota-kota saya kira tidak, meskipun masih ada seperti di Surabaya masih ada beberapa titik-titik padat penduduk, masyarakat kumuh, begitu juga dengan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya itu mungkin masih ada. Tapi di kota-kota yang di sekolah-sekolah modern saya kira sudah tidak membutuhkan itu, karena kalau mereka dikasih MBG ya banyak kan di media sosial ya, mereka setelah dapat itu mereka pilih beli KFC, pilih beli McD gitu ya. Artinya tidak semua harus dipukul rata untuk dijudge bahwa semua kelaparan semua harus makan gitu. Nah, karena itu tadi kebijakan itu harus visible secara operasional gitu. Nah meskipun dalam beberapa waktu terakhir ini kurang lebih 1 tahun sudah dilaksanakan, tapi kan ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah anggaran dari pemerintah untuk yang lain-lain itu ditarik kan, di-cut gitu. Misalnya untuk kementerian-kementerian ditarik, kemudian anggaran untuk daerah ditarik, sehingga menyebabkan daerah berkreasi, memiliki kreativitas untuk menaikkan pajak. Nah, sehingga kejadian seperti di Pati demo karena pajaknya naik ratusan persen terjadi. Nah, itu adalah dampak secara kebijakan ya mungkin kurang maksimum untuk mempertimbangkan operasionalnya atau visibilitas secara operasional, akhirnya berdampak seperti itu. Nah, maka kalau dilihat dari segi operasional, oke, nggak apa-apa kalau Indonesia ini negara yang maju, PDB-nya sangat tinggi, ya kan, memiliki cadangan anggaran yang berlimpah-limpah, kemudian sisanya dikasih untuk makan, dikasih untuk uang gratis dan seterusnya, itu silahkan. Tapi kalau masih belum pada taraf yang seperti itu, mestinya lebih dibuat skala prioritas. Misalnya masyarakat mana yang membutuhkan makanan bergizi secara prioritas, misalnya di wilayah 3T. Dan bukan hanya sekali, mungkin yang kalau begitu bukan hanya sekali sehari makannya, mungkin bisa 2 kali, mungkin bisa ditambah dengan vitamin, mungkin bisa lebih dioptimalkan untuk pemantauan tumbuh kembang anak gitu. Jadi lebih optimal kepada titik-titik yang betul-betul membutuhkan, bukan hanya sekedar yang penting dibagi rata tapi nggak maksimal gitu, kira-kira gitu. Aku sebelum lebih lanjut ya Mas, aku bener-bener kepo ini. Ini MBG tadi kan sempat diucapkan stunting. Yeah. Apakah MBG itu tujuan utamanya adalah mengatasi stunting? Dan stunting itu program untuk mengatasi stunting kan lebih banyak ya, maksudnya banyak banget. Apakah MBG ini lebih baik daripada program-program sebelumnya gitu, gimana? Soalnya katanya kan pemerintah tuh ngadain MBG karena salah satunya juga buat mengurangi angka stunting. Ya, jadi kalau dalam draft kebijakan atau draft visi misi itu kan ada kan tujuannya adalah untuk mengurangi stunting gitu. Tapi ditujukan kepada anak-anak sekolah. Nah, sementara kalau intervensi spesifik mengatasi stunting itu bukan pada anak sekolah. Kalau kepada anak-anak itu pada yang baru lahir atau 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari
di dalam kandungan sampai 1000 hari kehidupan itu gitu ya. Kira-kira 2 tahun gitu ya. Nah, itu baru bisa diintervensi untuk mencegah stunting. Nah, tapi kalau sudah anak-anak usia sekolah itu sudah tidak bisa untuk mencegah stunting. Tapi kalau makanan bergizi gratis diantaranya diperuntukkan untuk ibu hamil, ya itu bisa membantu untuk mengatasi stunting. Nah, karena itu setelah pemerintahan baru sudah resmi, kemudian ternyata diupdate lagi itu tujuannya gitu, bukan untuk stunting tapi untuk diperjelas lagi untuk seperti apa itu, karena anak Indonesia kurang gizi dan lain-lain gitu. Jadi mulai dari apa yang ada di visi misi ketika dulu sebelum jadi, kemudian sekarang sudah jadi, dan sampai nanti seperti apa harus terus kita pantau gitu. Dan mungkin barangkali hasil evaluasinya bisa jadi mungkin nanti nggak di seluruh titik, mungkin hanya di beberapa titik. Nah, semoga kalau misal pertimbangan operasionalnya bisa diperhatikan seperti itu, ya semoga bisa menyesuaikan juga dalam evaluasi kebijakan MBG ini gitu. Kan MBG ini program baru ya Mas. Iya. Pasti ada trial error yang gagal atau apa. Yang di berita-berita ini banyak Mas. MBG di SD ada yang keracunan, terus ada yang SOP-nya itu kurang cocok kayak terus misal yang ada di SMA itu ada cacingnya gitu kan. Oke. Gitu gimana Mas? Apakah tantangan untuk menjalankan MBG itu apa aja yang lebih menantang, challenging-nya itu loh? Dan kira-kira dari semua tantangan itu tuh MBG tuh masih masih relevan nggak sih buat kita sekarang, dan apalagi tujuannya dan lain-lain? Iya, kalau dari segi tujuan kemudian visi besarnya di masa depan itu sangat bagus dan sangat strategis gitu ya. Karena kan memberikan gizi, memberikan makan kepada anak-anak Indonesia itu adalah investasi masa depan, supaya generasi di masa depan itu menjadi generasi yang berkualitas, bergizi gitu ya. Nah, kemudian tapi masih ada masalah itu tadi, ternyata dalam pelaksanaannya kurang maksimal ya, dalam eksekusinya. Mungkin nggak di semua titik, tapi di beberapa titik. Nah, artinya kalau dilihat dari 3 hal tadi, visible secara operasional, mendapat dukungan politik, dan memberikan nilai publik, maka yang bermasalah di sini adalah visible secara operasional. Nah, ternyata kalau begitu kan secara operasional belum bisa optimal ya, dari segi sumber daya yang dimiliki, sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia yang melaksanakannya gitu. Karena ini dilaksanakan di seluruh titik, termasuk juga pengadaan SPPG, kemudian sumber daya yang lainnya, baik SDM maupun sumber daya yang dibutuhkan untuk bahan-bahan makanannya gitu seperti apa, itu masih belum ketat. Apakah betul-betul memenuhi kebutuhan gizi pada anak, ataukah hanya sekedar yang penting ini sayur, yang penting ini lauk atau buah atau apa gitu. Makanya kan ada yang viral semangka setipis tisu. Nah, itu kan perlu dipertanyakan gitu. Itu kira-kira. Si semangka tipis itu berarti kan setiap dapur itu dia tuh punya ada perbedaannya gitu loh ya, kayak nggak sama. Itu berarti kalau dibilang mau menambah kayak mau membantu gizi anak di Indonesia, berarti si MBG ini tuh itu tadi si SOP, terus itu berarti gimana? Kalau misal setiap dapur aja beda, apalagi buat bantu gizinya gimana itu Mas? Ya itu mungkin kalau bahasa kritis kami biasanya itu hanya kebijakan yang basa-basi ya. Kenapa basa-basi ya? Karena populis itu. Yang penting kecipratan aja gitu. Meskipun tidak ada dagingnya gitu. Yang penting ada gitu. Padahal kalau dilihat dari aspek gizi sangat mungkin kurang optimal gitu. Justru akan lebih optimal kalau tidak diberikan kepada semuanya, tapi dioptimalkan kepada yang benar-benar membutuhkan, misalnya di daerah 3T atau keluarga miskin gitu. Nah, kemudian karena masalah operasional tadi, mestinya pemerintah juga bisa melihat apakah selamanya janjinya kan visi dari pemerintah waktu itu kan memberikan makan bergizi gratis kepada semua anak gitu. Tapi kok ternyata di tengah jalan itu dilihat ternyata kurang visible secara operasional, maka harusnya disesuaikan dong gitu ya. Apakah ini dilaksanakan di beberapa titik saja atau tetap dibiarkan hanya sekedar kecipratan saja meskipun tidak ada dagingnya gitu misalnya. Gitu.
Nah, untuk tadi kan ada tantangan-tantangan tuh, kayak kesalahan-kesalahan. Itu berarti siapa yang paling berperan Mas di dalam MBG ini? Apakah pemerintah atau pemerintah kita? daerah, sekolah, atau justru masyarakatnya sendiri? Itu Apalagi apa? ada yang di kalau nggak salah di Sumatera atau di mana itu dia anaknya wakil DPR itu dia megang 42-an dapur MBG di sekitar Ya. itu. Nah itu kan agak dipertanyakan ya. Oke. Apakah kesalahan-kesalahan tadi itu salahnya dia gitu loh Mas? Ya, jadi Iya. apa namanya dalam implementasi kebijakan yang sifatnya adalah nasional dari pusat sampai ke bawah itu pasti ada fraud di tengah-tengahnya, entah itu Iya, di tengah atau di bawahnya kan gitu ya. Meskipun tidak semua tapi nyatanya ada gitu. Nah, bahkan MBG ini sendiri di tingkat pusat itu masih belum ada dasar hukum pelaksanaannya ya. Jadi ini hanya sekedar kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh kementerian ini, lembaga ini, kemudian diteruskan gitu. Tapi masih belum ada semacam undang-undang atau perpres atau perpu yang mengatur kebijakan ini gitu. Padahal apa namanya ada banyak sumber daya yang dipakai di sana, uang triliunan APBN itu dipakai untuk itu. Maka mestinya untuk menjaga itu harus ada dasar-dasarnya sehingga ada standarisasi dalam pelaksanaannya. Nah, masalah-masalah yang terjadi apa namanya ada makanan yang ada belatungnya dan macam-macam, ada cacingnya dan lain-lain. Kemudian juga katanya apa wadahnya omprengnya itu dicuci nggak bersih. Nah itu kan karena belum ada standarisasi dari nasional seperti apa makanan yang seperti apa yang harus diberikan, kan tidak ada dasar hukumnya itu, termasuk juga dalam proses bisnisnya. Ya memang benar kebijakan ini itu memicu ekonomi karena kebijakan meskipun sumber dayanya full masih dari APBN tapi sudah mulai menggerakkan masyarakat untuk membuat pergerakan ekonomi itu. Nah, tapi masalahnya ketika di bawah standarisasi laginya untuk standarnya bagaimana dapur MBG itu dibuat, siapa saja yang bisa membuat dapur MBG. Nah, itu mestinya diperhatikan lagi karena takutnya seperti berita yang muncul ada anak anggota DPR yang secara tertulis itu mengelola sekitar puluhan dapur MBG gitu. Nah, apakah seperti ini tidak dikhawatirkan ada konflik kepentingan di sana gitu. Nah, mestinya hal-hal seperti ini harus diatur, harus disesuaikan lagi supaya MBG itu benar-benar bisa berdampak baik itu kepada spesifik kepada anak-anak maupun pada pergerakan ekonomi secara berkeadilan gitu. Bukan hanya saudaranya si itu aja gitu. Nah, kan banyak bahasan-bahasan politik kalau MBG ini proyek basahnya yang sedang menang kan gitu ya. Iya. Nah, harapannya yang seperti itu tidak ada. Nah, kira-kira gitu. Berarti tuh kalau dibilang terburu-buru itu make sense nggak sih MBG ini dibilang program yang terburu-buru gitu? Nah, kalau soal terburu-buru kan tujuannya memang tujuan pemerintah, harapannya MBG ini tidak hanya setahun 5 tahun kemudian selesai, tujuannya seterusnya gitu ya. Makanya tadi ada nilai publik ketika diteruskan itu namanya kebijakan itu akan bisa berlanjut kalau semua mendukung, masyarakat mendukung, banyak pihak mendukung gitu ya. Tapi kalau sampai saat ini karena masih banyak kesalahan, masih belum ada desain yang jelas gitu. Nah, saya kira bisa disebut terburu-buru juga gitu. Nah, meskipun dalam pelaksanaan pertama kalinya itu juga ada test drive-nya ya di sekolah mana meskipun nggak di semua gitu ya. Dan juga belajar dari negara lain misalnya India gitu dan negara-negara lain. Nah, tapi lagi-lagi konteks terburu-buru ini juga berhubungan dengan sumber daya yang dimiliki ya. Kalau untuk membeli semua kebutuhan itu semuanya dari APBN, nyatanya yang APBN yang kita miliki hanya berapa gitu, apakah mencukupi. Nah, dalam hal itulah masih terburu-buru. Nah, tapi langkah pemerintah untuk membuat dua hal, misalnya Danantara, kemudian sebagai yang diharapkan untuk investasi yang nanti pendapatan Indonesia lebih banyak dengan program MBG dan juga program-program yang lainnya itu sudah ada keselarasan. Memang progresnya seperti itu ya, progres dari pemerintah kita atau negara kita. Jadi sudah ada lembaga yang memperhatikan pendapatan negara dan juga pengelolaan yang untuk visioner, untuk futuristik gitu. Hanya saja dalam implementasinya ini menurut saya masih gara-gara terlalu populis itu tadi supaya disukai banyak orang, akhirnya
kurang visible secara operasional, tidak menjadi pertimbangan gitu. Oke, untuk MBK kan banyak tujuan seperti kayak mengurangi angka stunting Ya. dan MBG juga terburu-buru ya tadi katanya. Nah, itu Mas. Aku mau tanya MBG dalam sekarang ini saat ini itu dampaknya seperti apa? Apakah sudah mencapai tujuan atau belum atau malah mengurangi tujuan itu? Ya. Bagaimana? Oke, tadi saya jawab dulu ya. Kalau misal mengurangi stunting ya mungkin Udah berperan terlihat. sangat sedikit. Enggak, itu justru tidak berdampak signifikan untuk mengurangi stunting. Ya. Hanya berpengaruh sedikit karena targetnya hanya kepada ibu hamil dan itu pun juga belum merata gitu ya. Betul. Karena spesifiknya bukan kepada anak-anak gitu ya. Karena untuk mengatasi stunting itu perlu proses yang lebih banyak ya, intervensi gizi secara sensitif maupun spesifik gitu. Kemudian apakah MBG ini sudah mencapai tujuannya gitu. Nah, kembali lagi pemerintah selalu mengatakan dan kita juga memahami bahwa MBG ini adalah proyek jangka panjang, tidak cukup hanya 5 tahun, bahkan satu periode pemerintah pun nggak cukup untuk menjudge, menilai program ini berhasil gitu, nggak bisa gitu karena harus jangka panjang gitu. Tapi kalau untuk dampak secara ekonomi ya mungkin belum ada data yang secara real merinci ya karena terlaksana di seluruh wilayah Indonesia dan di tingkat bawah gitu ya. Mungkin ada membantu juga karena di sana supplier ayam, supplier sayur, supplier buah itu terbantu gitu. Tapi yang kita sayangkan masih jangan sampai impor ya untuk memberikan makanan bergizi itu kebanyakan impor gitu. Justru itu kan membuang APBN kita kepada ke luar negeri gitu. Ya masyarakat kita nggak dapat apa-apa gitu. Maka lebih bagusnya kalau misalnya petani sayur, kemudian petani buah, kemudian peternak sapi untuk susu untuk anak-anak gitu ya. Nah, itu yang harapannya bisa mendongkrak lagi ekonomi dari bawah gitu. Dan juga kasus-kasus seperti satu orang kerabat pejabat kemudian menguasai beberapa dapur, nah itu sebaiknya diratakan gitu. Sama seperti kayak misal kalau tender gitu ya. Jadi masyarakat mana yang sudah mampu punya memiliki proposal untuk membuat dapur MBG, kemudian dicek secara berkala, dipastikan dia qualified untuk melaksanakan dapur MBG. Nah, itu yang dapat, bukan semuanya ditumpuk kemudian hanya orang-orang yang memiliki akses kepada pejabat saja yang dapat gitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi harapan dampak dari MBG itu satu adalah untuk gizi, yang memenuhi gizi dari anak-anak Indonesia yang dampaknya itu jangka panjang, nggak bisa kita lihat 5-10 tahun mungkin kurang bisa terlihat gitu. Yang kedua adalah secara ekonomi ya, ini yang bisa kita lihat mungkin agak secara langsung ya, mungkin dalam jangka menengah itu bisa kita lihat gitu, tapi masalahnya masih ada fraud dan lain-lain ya, sehingga belum secara optimal merata untuk mendongkrak ekonomi kita gitu kira-kira. Berarti kalau misal bicara tentang SDM nih, itu siapa aja sih yang sebenarnya dibutuhin selain pemerintah? Apalagi kemarin kan itu ya sempat rame yang ahli gizi itu, apalagi terus udah ahli gizi terus ini tadi ada kerabat pemerintah itu sebenarnya tuh kalau dengan perputaran yang kayak gitu terus tuh MBG ini ke depannya bakal oke nggak sih sebenarnya, worth it nggak? Ya, saya kira bukan hanya soal MBG ya kalau bicara soal kapasitas dari orang untuk melakukan hal tertentu gitu. Mungkin di banyak hal lain di negara kita ini belum terlalu mempraktikkan meritokrasi. Jadi dia yang ahli, dia yang pantas untuk mendapatkan posisi dan mengerjakan hal itu gitu. Nah, siapa yang dapat? Orang-orang terdekat yang berkuasa gitu. Ya anaknya, ya keluarganya, ya sahabatnya, saudaranya dan lain-lain gitu. Itu bukan hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat bawah. Tadi buktinya anaknya DPR bisa menguasai gitu dan lain-lain gitu. Jadi kalau bicara soal seperti itu bukan hanya soal MBG gitu. Nah, kemudian kemarin juga ada anggota DPR ya, wakil ketua DPR mengatakan kita tidak butuh ahli gizi, yang kita butuhkan hanya pengawas yang paham gizi. Nah itu sangat, yang pertama dia menyakiti ahli gizi dan itu membuktikan ya, sekelas pejabat elit pusat nomor 1 membuktikan bahwa dalam melaksanakan program itu pemerintah tidak memperhatikan kapasitas dan kapabilitas yang melaksanakannya. Nah
kalau seperti itu maka dikhawatir hasilnya ya nggak bisa optimal gitu. Misalnya dokter hewan disuruh operasi jantung, ya kan nggak bisa gitu. Dan keahlian-keahlian yang tidak sesuai kemudian diberikan kepada orang-orang yang tidak mengerti, ya maka hasilnya nggak akan optimal. Nah, ditakutkan dan biasanya itu terjadi yang namanya tidak merit itu pasti di sana ada kepentingan yang lain. Kepentingannya bukan hanya program ini supaya terlaksana, bukan, tapi kecurangan-kecurangan di baliknya pasti itu terjadi dan itu harus diawasi. Nah, karena itu untuk membuat program MBG itu bisa berhasil, yang pertama memang dari SDM-nya juga harus sesuai, harus capable gitu. Termasuk di tingkat pusat aja kalau kita melihat Badan Gizi Nasional ya, tidak ada ahli gizi yang menjadi pimpinan di sana. Nah, semua kan justru malah ahli tanaman, ada yang jenderal dan lain-lain. Ngerti apa soal gizi kalau nggak ada orang gizinya di sana, ya terjadi. Kalau di pusat aja kayak gitu ya yang di bawah juga akan seperti itu gitu. Nah, jadi relevan apa yang dikatakan ketua DPR itu dan juga apa yang terjadi pada instansi dan juga saat pelaksanaannya gitu. Nah, itu yang harus dievaluasi ya saya kira. Dan itu bukan hanya soal MBG saja, tapi soal menyeluruh di setiap sektor di bidang apapun di negara ini harus untuk supaya mau sukses menjalankan tujuan program harus orang yang kompeten yang melaksanakannya, kira-kira itu. Berarti kalau setelah semua lagi, kalau dari Mas semua sendiri sebenarnya kalau bicara MBG setuju nggak sih? Atau mungkin ada harapan atau apa dari Mas semua buat tentang MBG ini gitu? Ya. Kalau untuk program itu karena pada dasarnya itu program yang bagus ya. Yang baik, tujuannya sangat bagus, sangat mulia dan progresif. Di negara-negara maju sudah melaksanakannya, bahkan di negara tetangga kita di Malaysia itu juga melaksanakannya. Mungkin mirip tapi nggak sama, dia lebih hati-hati di Malaysia itu. Jadi hanya orang-orang tertentu, sekolah-sekolah tertentu, anak-anak tertentu yang bisa mendapatkannya. Nah, mestinya seperti itu gitu. Nah, kecuali kalau memang negara kita udah melimpah-limpah sekali sumber dayanya, ya nggak apa-apa semuanya gitu. Dikasih, di samping juga harus yang pasti selalu ada, entah ini apakah memberikan kepada semua anak Indonesia atau hanya di beberapa titik, tapi yang perlu dipastikan adalah orang-orang di dalamnya itu kompeten dan saat pelaksanaannya itu harus harus bersih dan harus diawasi gitu. Nah, misalnya untuk mengawasi itu kan perlu ahli gizi. Disitulah pentingnya ahli gizi untuk mengawasi apakah makanan yang diberikan itu benar-benar bergizi, mengandung gizi yang cukup untuk anak, dan juga kita membutuhkan pengawas secara operasionalnya gitu. Karena program ini sangat besar, tiap harinya di satu dapur itu mungkin puluhan juta, setiap hari puluhan juta digelontorkan untuk MBG ini. Jadi yang kita perlukan adalah pengawasan dari masyarakat. Nah, apakah nanti sistemnya dibentuk oleh pemerintah ataukah seperti apa? Apakah KPK atau inspektorat daerah itu berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengawasi itu atau bagaimana? Yang jelas harus ada situ. Harus ada pengawasan baik secara substansinya yaitu gizi dan juga pengawasan secara operasionalnya gitu. Nah, MBG ini kan perlu terkaitnya sama masyarakat ya Mas ya. Masyarakat itu di media sosial itu nggak tahu tujuannya. Kayak kan tujuan dari MBG itu nggak terlihat ya 5 tahun ke depan. Nah, masyarakat ini banyak yang nggak percaya Mas. Jadi gimana pemerintah itu harus gimana sama masyarakat itu biar percaya gitu? Ya, saya kira juga ini bukan murni kesalahannya pemerintah ya, tapi karena masyarakat kita sendiri adalah masyarakat demokratis, tapi masih belum sepenuhnya memahami apa itu demokrasi dan juga yang ada di dalamnya gitu. Misal tujuannya kan adalah untuk futuristik, untuk masa depan yang sangat jauh gitu. Nah, maka tantangan pemerintah yang harus dilakukan adalah untuk memberitahukan dan mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. Betul. Supaya dia paham apa itu masa depan, apa itu futuristik, 5 tahun, 10 tahun itu seperti apa. Gizi, ya mungkin gizi nggak terlihat dari sekarang gitu. Bagaimana masyarakat memberikan pemahaman itu yang menjadi tantangan. Kemudian yang kedua, memang meskipun populis itu ada dua, populis yang diksional. Nah, ini menjadi dikatakan populis karena namanya makan bergizi gratis gitu. Gratisnya gitu. Meskipun secara substansial mungkin dalam beberapa masyarakat itu kurang terlalu populis. Yang kedua itu kan biasanya kalau ada kebijakan yang terlihat patung, jalan, bangunan gitu. Beda kalau MBG ini justru lebih
lebih progresif dan lebih berdampak kepada masyarakat dibanding dengan hanya sekedar membangun tol atau membangun kota baru misalnya. Nah, ini MBG lebih berdampak sebetulnya. Hanya saja dalam implementasinya perlu pengawasan yang lebih optimal, perlu partisipasi dari ahli dan juga pelibatan dari ahli gizi yang lebih optimal supaya tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang itu bisa tercapai. Mungkin jangka pendeknya dampak dari pengawasan operasional itu adalah ekonomi bisa merata, ya kan? Kemudian dampak dari pengawasan gizi itu juga demikian. Maka yang dipilih adalah ayam-ayam yang berkualitas, buah yang berkualitas, sehingga petani pun juga bisa berlomba-lomba membuat tanaman atau produknya yang berkualitas. Di samping itu juga mungkin ada subsidi untuk pupuk atau makan ternak dan lain-lain, sehingga saling terkaitan gitu, saling berkaitan antara sisi pemberian MBG, kemudian operasional dan perputaran ekonominya, kira-kira itu. Oke. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast ini, Mas. Sudah berakhir ya? Iya. Apa kita lanjut lagi, Mas? Mungkin sebelum kita udah masuk ke sesi akhir juga, kira-kira ada nggak sih closing statement dari Mas Suman atau kesan-pesan buat program MBG di kedepannya, atau mungkin bahkan ajakan buat teman-teman sekalian buat ikut mendukung program ini atau bisa mendukung dari dekat juga? Oke. Karena saya bukan perwakilan pemerintah ya, jadi saya nggak akan mengajak teman-teman mendukung gitu. Gimana caranya mendukung? Tapi kita bisa mengawasi. Dengan kita menjadi pengawas itu juga mendukung juga kok gitu. Karena yang kita dukung itu bukan hanya ini terlaksana, bukan ini berhasil aja, tapi benar-benar uang kita, APBN kita yang dikelola oleh negara itu bisa benar-benar berdampak juga untuk masyarakat, dan anak-anak Indonesia yang dijanjikan gizi, dijanjikan makanan bergizi benar-benar bisa didapatkan gitu. Jadi yang saya ajak kepada teman-teman, ayo mengawasi pelaksanaan program-program terutama MBG ini salah satunya, meskipun juga dengan program yang lain. Nah, contohnya pengawasan kita seperti apa? Kita punya media sosial, kita punya internet. Anak DPR yang mengelola itu pasti itu gara-gara netizen yang dia tahu satu informasi ditelusuri, kemudian ketemu dan diviralkan. Nah, itu kan bisa menjadi fraud yang harus diawasi, yang harus diperiksa gitu ya. Nah, kalau bisa seperti itu, sekecil apapun kita sampaikan kepada media atau kepada publik yang semampu kita, karena kita punya media sosial ya kita lakukan di situ gitu. Karena masalahnya kalau kita juga lapor kepada lapor.go.id misalnya atau ke KPK, itu pun juga belum memiliki cara atau belum memiliki kebijakan untuk pengawasan MBG. Kemarin saya di acaranya Inspektorat Jawa Timur juga ketemu dengan KPK. Di situ kami tanyakan apakah sudah ada untuk program ini. Belum ada, dari KPK belum ada, dari Inspektorat Daerah belum ada, karena memang dasar hukum atau undang-undang atau peraturan untuk melaksanakan MBG ini belum ada. Nah, terus pengawasannya dari mana, dari siapa gitu. Nah, maka yang untuk sementara ini yang mesti kita yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan adalah sebagai pengawas masyarakat, sebagai pengawas publik. Ya, sangat seperti itu memviralkan, karena kan no viral no justice sekarang. Jadi mungkin dengan seperti itu, dengan adanya keviralan itu bisa diperiksa barangkali dan lain-lain, dan harus kita dorong setelah kita viralkan ya harus kita paksa penegak hukum untuk memeriksa gitu. Dengan kalau belum ada pengawasan untuk MBG secara khusus, ya maka dengan cara yang lain bagaimana bisa terpisah, karena nyatanya yang digunakan adalah APBN, pelaksananya itu adalah pasti pejabat publik yang berkolaborasi dengan masyarakat gitu, dan berkolaborasi dengan swasta. Nah, misalnya seperti itu yang perlu kita lakukan. Dan juga untuk pemerintah mestinya lebih mendengarkan saran-saran dari para ahli, saran-saran yang terjadi di lapangan gitu, bukan kok ketika ada kejadian justru malah menyangkal dengan membalikkannya sekian keracunan. Nah, 0,0000 ini masih jauh gitu. Nah, tapi nyatanya 0,00 dari jutaan anak Indonesia itu jumlahnya banyak, dan itu juga nyawa yang
yang dipertaruhkan gitu. Jangan sampai MBG ini yang tujuannya itu adalah untuk memberikan kebermanfaatan, justru malah memberikan dampak yang buruk kepada anak-anak Indonesia. Kira-kira itu. Oke, terima kasih closing statement dari Mas Terima Suma kasih. Firman. Mungkin boleh nggak terakhir Ya, apa tuh? terakhir nih. Oke. Apa lagi? Sebenarnya mitos atau fakta? Berarti mitos atau fakta kalau MBG ini worth it? Ya itu tergantung. Tergantung. Ya kalau misal pertanyaan mitos atau fakta itu tidak bisa ditanyakan kepada kebijakan yang sangat kompleks karena ini sifatnya kebijakan maka kompleks. Nah tapi kalau pertanyaannya apakah makan bergizi gratis ini worth it? Ya harusnya worth it karena gratis dan bergizi dari namanya ya. Tapi dari faktanya seperti apa kan tidak bisa dinilai secepat itu kira-kira Iya, itu. oke. Oke, Ada lagi yang terakhir? terima kasih buat Mas Soma udah datang ke podcast ini. Semoga apa yang disampaikan Mas Suma berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan yang menontonnya. Iya. Dan semoga juga buat pembahasan target program MBG kita ini teman-teman bisa jadi lebih paham dan juga bisa ikut berkontribusi ke segala caranya agar bisa mensukseskan program ini agar bisa lebih bermanfaat bagi kita masyarakat. Oke. Terima kasih dan Sekian Sekian. dari kita. Terima kasih dan sampai jumpa di Jumpa lagi. Sehat Sehat Santai.